Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Turjana Zulfa, NIM 1807016018 dari Psikologi 5A. Izinkan saya untuk memaparkan hasil laporan observasi saya mengenai anak yang mengalami ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ADHD. Berikut perilaku apa saja sih yang disebabkan oleh anak yang mengalami ADHD. Identitas dari subjek maupun narasumber. Untuk penelitian ini, saya mewawancarai om dari subjek. Selanjutnya, berikut adalah daftar pertanyaan yang saya ajukan kepada narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Saudara Raja. Siang, Mbak. Di sini saya Zara Turjana, mahasiswa psikologi UIN Malaya Songo Semarang, semester 5. Di sini saya izin untuk mewawancarai Anda perihal keponakan Anda ya, Mbak? Iya benar. Ya, perihal keponakan Anda yang mengalami ADHD. Oh iya benar. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. ADHD itu singkatan dari Attention Deficit Hyperactive Disorder, yaitu banyak ditemukan pada anak-anak. Nah, gejalanya ini tuh anak-anaknya kurang konsentrasi yang terjadi pada anak, terus dapat mengganggu masa perkembangan anak. Mungkin ciri-cirinya ini seperti ceroboh, terus anak yang mudah tersinggung, terus kesulitan mengerjakan tugas yang ada di sekolah maupun di rumah, terus kesulitan jika diberitahu kayak gitu, terus kesulitan dalam menjalankan beberapa perintah, melamun dan nggak bisa diam. Kalau dia di sini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Saudara Raja. Boleh. Oke, baik, saya akan menanyakan pertanyaan pertama, yakni kira-kira menurut Saudara Raja, keponakan Anda ini mengalami ADHD ini karena faktor apa ya? Yang pertama itu ada faktor dari gen orang tuanya dan juga ada dari persalinan dari orang tuanya si ibunya gitu. Oh gitu. Kalau boleh tahu, dari gen orang tua itu dari gen orang tua pihak perempuan apa pihak laki-laki? Kalau dari gennya itu dari pihak laki-laki, jadi itu ayahnya dulu pas kecil itu mengalami masa kecil yang hyperaktif gitu, yang nggak bisa diam juga pas kecilnya gitu. Jadi anaknya itu bisa seperti ini gitu karena ayahnya gitu. Baik, selanjutnya bisa diceritakan mengenai persalinan ibunya ya, gimana pas dulu? Kalau pas ibunya itu anak tersebut lahir sebelum waktunya gitu, jadi lahir pada 8 bulan awal itu udah lahir gitu kan. Kalau misalkan anak bayi lainnya itu kan 9 bulan gitu kan ya. Nah ini sebelum 9 bulan udah lahir gitu, jadi mengalami ADHD ini. Oke, baik. Selanjutnya, apakah pertumbuhan keponakan Anda ini tumbuh sesuai dengan waktunya? Menurut saya sih enggak ya. Setahu saya nih enggak. Jadi itu rada lambat dari mulai jalannya dulu pas umur 1 tahun. Itu baru jalan 1 tahun 3 bulan, 1 tahun 2 bulan, 3 bulan gitu. Dan juga perkembangan tubuhnya juga lebih lambat dibandingkan anak pada umumnya. Selanjutnya, siapa ya yang paling bisa menangani keponakan Anda ini kalau lagi marah-marah, apalagi nggak bisa diatur? Yang bisa menangani itu sih saya sendiri gitu kan, sebagai omnya gitu, karena orang tuanya itu sibuk kerja gitu, dua-duanya kerja, jadi jarang di rumah. Jadi orang tua tersebut anak tersebut kurang paham dibilangin kalau sama orang tuanya dibandingkan sama saya sendiri. Oh, jadi anak ini tuh paling bisa diatur sama Saudara Raja ya? Iya benar. Oke, untuk selanjutnya,
Selanjutnya, dengan cara apa sih yang paling ampuh untuk menenangkan keponakan Anda kalau lagi nggak bisa diem atau nggak bisa diatur, kalau lagi marah-marah apa nangis, itu biasanya gimana caranya? Cara yang pertama saya lakuin itu biasanya saya ngajak ngiter naik motor, jalan-jalan gitu keluar, dan juga nonton YouTube gitu, nonton video di YouTube seperti itu. Dan di motor juga anak tersebut itu masih nggak bisa diam, gerak sana gerak sini gitu, karena suka kecoh juga gitu saya kalau misalkan diboncengin ada dia gitu. Terus juga kalau misalkan nonton YouTube itu masih susah juga karena gampang bosenan, dan juga jadi HP-nya itu kadang dibanting gitu, dilempar seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang terakhir ya, Saudara Raja, apa sih kejadian yang paling besar yang pernah terjadi sama anak atau saudara Anda? Yang paling parah gitu ya, itu ada dua sih sebenarnya. Dia sering manjat-manjat di meja akuarium, itu lumayan tinggi dan dia megang akuarium gitu, jadi ngerinya itu akuariumnya kebalik kena menimpa dia gitu. Makanya itu terkadang susah dibilangin, itu yang pertama. Yang kedua itu yang paling parah, menuruni anak tangga sebanyak 2 anak tangga, itu pas umur 1 tahun 2 bulan, yang dimana anak itu baru benar-benar bisa jalan. Itu sih yang paling parah, dia menuruni anak tangga dengan sendiri tanpa disuruh dan tanpa ada yang disadari gitu sama orang lain. Gitu sih Mbak, yang paling parah. Oke, baik. Mungkin cukup ya pertanyaannya kepada Saudara Raja. Iya Mbak. Terima kasih ya Saudara Raja atas pertanyaannya. Iya. Semoga keponakan Anda kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari hasil wawancara yang saya lakukan dapat dikaitkan dengan psikologi, yakni menurut analisis ilmu psikologi, subjek ini mengalami ADHD karena 2 faktor, yaitu di sini terdapat penanganan yang baik untuk menangani anak ADHD menurut psikologi. Yang pertama, penanganan yang dilakukan di sekolah. Penanganan yang kedua yaitu penanganan yang dilakukan oleh orang tua. Di antaranya baik, cukup sekian hasil laporan observasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.